Kenapa aku juga gak diajak masuk sih? Ya walaupun aku udah mandi, tapi kalau diajak mandi lagi juga aku mau. Hahaha. Wah, ternyata ini ventilasi kamar mandinya Bu Nadia ya. Bisa nih aku lihat Bu Nadia sambil mandi. Rezeki nomplok emang gak kemana deh. Sambil kerja, sambil ngeliatin Bu Nadia mandi. Tapi mana ya Bu Nadia? Kok gak keluar-keluar juga sih? Aduh, gimana ini ya? Minta tolong ke siapa ya? Mana berat banget lagi galonnya. Tada, aku datang ketika Bu Nadia membutuhkan bantuan. Aduh, Pak Robi bikin kaget aja ih. Kok bisa tahu sih kalau aku lagi butuh bantuan? Hehe, tadi aku lagi lewat di depan rumah Bu Nadia. Saya gak sengaja lihat Bu Nadia berdiri memandangi galon. Iya Pak, aku bingung mau ngangkat galon ini gimana. Berat banget soalnya. Tenang aja Bu Nadia, aku akan membantu mengangkat galon ini ke dispenser Bu Nadia. Ya ampun, makasih banyak ya Pak Robi. Kalau Pak Robi nggak datang, mungkin sampai sekarang saya cuma ngeliatin galonnya aja. Makanya Bu Nadia, kalau butuh apa-apa sekarang telepon aku aja. Nanti aku datang buat bantu Bu Nadia. Boleh diangkat sekarang aja nggak Pak galonnya? Saya haus banget nih dari tadi. Haha, iya Bu Nadia, siap. Sudah ya Bu Nadia, sekarang Bu Nadia bisa minum dengan puas. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Robi. Sama-sama ya Bu Nadia, ingat pesan aku ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku, biar aku bantu ya Bu. Iya Pak Robi, nanti kalau aku butuh bantuan, aku telepon Pak Robi ya. Nah, boleh tuh, telepon aku aja ya Bu Nadia. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Silakan Pak Robi. Tapi kalau dipikir-pikir serem juga ya dia, bisa tiba-tiba datang begitu, udah kayak penguntit aja. Oh, enak banget nih sore-sore begini minum kopi sambil ngeliat orang-orang pada pulang kerja. Beda sama saya mah, kerja di sini-sini aja sambil jaga warung kopi. Tapi ada yang kurang nih, gak ada teman ngobrolnya. Pak Robi, sini sebentar Pak. Lah gimana sih nih Pak Angga? Saya suruh ke sini tapi saya ditinggal. Nah ini Pak Robi, diminum Pak. Pak Robi lagi gak ada kegiatan kan sore ini? Ya gak ada sih Pak. Nah pas banget Pak, temenin saya ngobrol-ngobrol di sini Pak. Saya bosan banget sendirian. Ya makanya di warung Pak Angga ini bikin menu baru Pak. Jangan cuma kopi hitam aja. Masa yang datang ke sini dikasih kopi hitam mulu? Apa gak asam lambung Pak? Bener juga tuh Pak Robi ya. Kira-kira apa ya Pak Robi? Banyak Pak. Coba adain seblak Pak, kebab, sosis goreng, burger, hotdog. Iya Pak Robi, kan warung saya dekat sama sekolah, pasti banyak yang beli. Udah cepet buka jajanan juga Pak Angga. Urusan enak atau enggak mah belakangan. Kan kalau yang datang ke sini lagi lapar, biasanya mau makan apa aja. Boleh deh Pak, nanti tunggu dulu deh. Hah, nunggu apa Pak Angga? Nunggu ada modalnya Pak. Gak jelas banget Pak Angga ini. Tahu gitu gak usah minta pendapat Pak. Loh, Pak Robi mau kemana? Udah berdiri aja. Itu kopinya belum dihabisin. Ini gratis loh Pak. Enggak udah saya mau ke tukang sayur, mau belanja buat masak. Gaya banget sih Pak Robi, masak segala. Di rumah sendirian juga. Ya emang kalau sendirian di rumah gak butuh makan. Udah saya pamit dulu Pak. Makasih ya kopinya. Emang udah keren satu itu paling enak kalau diajak sharing. Hahaha. Permisi Bu Nadia, permisi. Pak Robi, ada apa Pak malam-malam gini datang ke rumah aku? Maaf Bu Nadia. Bu Nadia punya bumbu dapur kayak apa ya namanya, yang ada rasa sapi sama ayamnya itu loh Bu. Oh, penyedap rasa Pak. Ada kayaknya Pak. Kenapa Pak Robi butuh? Iya Bu Nadia, aku udah cari kemana-mana tapi habis Bu. Tadi juga aku sempat nyari ke warungnya Pak Angga, tapi dia juga lagi gak ada Bu. Ya tuh jangan nyari di warungnya Pak Angga. Dia mah cuma jualan kopi aja Pak. Sebentar ya Pak, aku cari dulu di belakang. Pak Robi duduk dulu aja di sofa. Iya Bu Nadia, makasih banyak ya Bu. Nah pas banget ada vas bunga. Di sini kayaknya udah kelihatan nih. Kapan-kapan aku harus bisa naruh kamera kecil di kamarnya Bu Nadia. Loh, kemana Pak Robi? Baru juga saya mau bilang kalau penyedap rasanya habis. Kayaknya aku kelamaan di dapurnya. Ya udahlah.
Wah, kamar mandinya kebuka nih. Bu Usi, kemana ya? Aku cuma beli kamera satu aja lagi. Coba aja beli beberapa. Pasti bisa dipasang di sini juga. Hah? Pak Robi, ngapain di dalam rumah saya? Maaf Bu Usi. Saya mau nanyain ini Bu. Bu Usi punya bumbu yang rasa-rasa gitu gak? Hah? Bumbu yang rasa-rasa? Maksudnya apa sih Pak Robi? Bumbu yang ada rasa sapi sama ayam itu loh Bu. Saya udah nyari kemana-mana tapi gak ada yang jual Bu. Oh, penyedap rasa. Ada kayaknya Pak. Tapi saya mau mandi dulu ya Pak. Gak enak banget badan saya. Iya silakan Bu Usi. Wah, bagus juga ya badannya Bu Usi. Gak kalah bagus sama Bu Nadia. Fix ini mah Bu Usi sama Bu Nadia bakal jadi istri orang yang sering aku intip. Udah aku pergi aja. Cuma mau mastiin kalau Bu Usi juga mantap. Haha. Aku kayaknya harus beli kamera satu lagi deh buat kamar mandinya Bu Usi. Pak Robi, ngapain Pak Robi dari dalam rumahnya Bu Usi? Bu Koko, nggak ngapa-ngapain Bu. Tadi saya mau tanya ke Bu Usi. Bu Usi punya bumbu yang ada rasa sapi sama rasa ayam Bu. Ini namanya penyedap rasa Pak Robi. Banyak kok di warung-warung Pak. Gak harus masuk ke dalam rumahnya Bu Usi. Bukannya suaminya Bu Usi lagi kerja ya Pak? Saya udah nyari kemana-mana Bu, nggak ada. Bohong kali. Tadi pagi saya ke warung sayur yang di depan ada kok Pak Robi. Pak Robi, ini Pak bumbu penyedap rasanya. Maaf, tadi saya lagi mandi. Pak Robi jadi nungguin saya deh. Oh, Pak Robi udah sempat bilang ke Bu Usi kalau dia mau masuk ke rumahnya Bu Usi mau minta penyedap rasa. Iya, udah Bu. Tadi pas Pak Robi masuk, saya lagi mau mandi. Jadinya saya minta Pak Robi buat nunggu dulu. Oh ya ampun, banyak yang jual loh Pak Robi. Gak harus masuk ke rumah Bu Usi gitu. Bu Usi gak ada suaminya. Ya nggak ada sih Bu Koko. Tapi takutnya Pak Robi lagi butuh aja. Jadinya nanyain ke saya. Padahal rumahnya Pak Robi dekat dari warung. Kenapa dia harus ke rumahnya Bu Usi ya? Saya pamit dulu ya ibu-ibu. Aneh banget sih Pak Robi. Tadi dia tiba-tiba masuk ke dalam rumah saya Bu, nanyain penyedap rasa. Hati-hati Bu, Pak Robi kan duda. Bu Usi paham lah maksud saya. Iya Bu Koko, saya paham. Terima kasih banyak ya Bu Koko. Kalau begitu saya mau masuk dulu, mau dandan dulu. Bentar lagi suami saya pulang Bu. Hehehe. Wah, tetap tampil cantik ya Bu, walaupun udah nikah lama juga. Hehehe. Itu mah harus Bu, biar suami nggak kecantol sama teman kerjanya Bu, kayak yang lagi viral sekarang. Hahaha. Jangan sampai Bu Usi. Ih, amit-amit. Udah, saya juga pamit dulu ya Bu. Rese banget ya tadi Bu Koko, ngurusin urusan orang aja. Mana pas banget lagi aku baru keluar dari rumahnya Bu Usi. Tapi ngomong-ngomong Bu Nadia lagi apa ya? Coba aku lihat. Wah, Nadia lagi pakai pakaian seksi ya. Lagi ngapain itu dia? Diam aja di ruang tamu. Apa aku samperin aja ya? Pasti dia butuh temen tuh. Bentar. Dia kayak lagi nelpon gitu deh. Loh, Nadia nelpon ke aku. Hahaha, lucu banget sih. Halo Bu Nadia. Halo Pak Robi, saya ganggu nggak ya? Saya mau minta tolong Pak. Enggak kok Bu, gak ganggu. Ada apa Bu Nadia? Ini Pak, bisa nggak ya benerin genteng saya? Soalnya bocor Pak, pas banget di kamar saya soalnya Pak. Takut tengah malam hujan, jadi nggak tenang saya. Oh, bisa Bu. Ngomong-ngomong, suami Bu Nadia kemana? Nanti salah paham lagi Bu. Nggak ada Pak, suami saya lagi keluar kota buat beberapa bulan ini Pak. Nah kebetulan banget bocornya pas suami saya pergi. Oh, berarti emang takdirnya Bu Nadia minta tolong sama saya Bu. Iya nih Pak Robi bisa kan? Maaf ya Pak, kalau bisa mah pagi-pagi ya Pak. Iya Bu, siap. Besok pagi-pagi saya ke rumah Bu Nadia ya. Makasih banyak ya Pak Robi. Yaudah kalau gitu saya istirahat dulu ya Pak. Wah, kesempatan bagus nih. Aku bisa pasang kamera kecil di kamarnya Bu Nadia. Haha, aku beli dulu deh kameranya. Pak Robi, itu genteng yang rusak ada di atas, pas banget sama ventilasi ini Pak. Oh iya, di atasnya persis ya Bu. Iya, coba Pak Robi cek dulu ya. Saya tinggal ke dalam dulu ya Pak. Hahaha, belum mandi saya. Nanti kalau saya butuh apa-apa gimana Bu?
Nanti tunggu saya keluar aja ya Pak, saya cuma sebentar kok. Ya udah kalau gitu Bu Nadia, santai aja ya. Saya juga baru lihat yang rusaknya yang mana. Iya ya Pak Robi, santai aja ya Pak. Kenapa aku juga gak diajak masuk sih? Ya walaupun aku udah mandi, tapi kalau diajak mandi lagi juga aku mau. Hahaha. Wah, ternyata ini ventilasi kamar mandinya Bu Nadia ya. Bisa nih aku lihat Bu Nadia sambil mandi. Rezeki nomplok emang gak kemana deh. Sambil kerja, sambil ngeliatin Bu Nadia mandi. Tapi mana ya Bu Nadia? Kok gak keluar-keluar juga sih? Aku di mana ini? Perasaan tadi aku lagi di depan rumah Bu Nadia deh, lagi benerin gentengnya Bu Nadia. Aku ingat persis waktu aku mencoba mengintip Bu Nadia, aku terjatuh. Terus aku gak tahu lagi ini di mana. Jahat banget kamu Robi, bisa-bisanya kamu ngintip saya lagi mandi. Kurang ajar kamu. Bisa-bisanya kamu ngintip istri orang yang lagi mandi, Robi. Emang dasar kamu gak punya adab. Kalau suami saya tahu gimana perasaannya, pasti hancur. Jahat banget kamu, Robi. Kamu harus buta Robi, kamu gak boleh melihat lagi. Aku gak sudi dilihat sama kamu Robi. Bener banget Bu Nadia, dia harus buta. Dia gak boleh kayak begitu terus. Dia harus lupa ingatan juga. Biar apa yang dia lihat sama ini tuh dia gak pernah ingat. Dia harus menghapus memori di dalam ingatannya. Stop, apa-apaan ini semua? Di mana aku? Aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi. Kenapa lagi sih ini? Kaki aku gak bisa digerakin sama sekali. Aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi. Bu Nadia, Bu Usi, izinin saya keluar dari sini Bu. Saya mau pulang Bu. Saya minta maaf. Saya janji gak bakal ngulanginnya lagi. Saya janji saya gak bakal ngintip-ngintip Bu Nadia sama Bu Usi lagi. Saya janji Bu. Gak bisa. Kamu harus di sini. Kamu harus selamanya di sini. Kamu nggak boleh kemana-mana. Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korbannya. Cukup saya dan Bu Nadia aja yang menjadi korban kebejatan kamu. Iya saya janji Bu Usi. Tapi tolong lepasin saya dulu Bu. Biarin saya pulang Bu. Saya mau ke rumah saya Bu. Jangan dimaafin Bu Usi, jangan. Biarin dia merasakan karmanya. Biar dia ngerasain hidup sendirian di ruangan yang sempit ini. Sampai kapanpun saya nggak akan maafin kamu. Iya Bu Nadia, saya juga gak akan maafin Robi. Seumur hidup saya nggak ikhlas. Dunia akhirat saya nggak ikhlas. Tolong keluarin saya dari sini. Tolong. Udah lama aku ngeliat CCTV rumah deh. Coba aku cek takutnya ada hal-hal yang aneh. Aku bisa ngadu ke suami aku deh. Mumpung dia lagi di rumah. Ampun Bu Usi, saya minta maaf Bu Usi. Tolong ampunin saya Bu Usi. Hah? Siapa itu yang ngomong? Mas, tolong Mas. Ada apa sih Bu? Malam-malam gini kok teriak-teriak aja? Mas, tadi aku lihat ada bayangan hitam di pojokan kamar kita Mas. Bayangan hitam gimana maksud kamu, ha? Kok mungkin ada setan di kamar kita loh? Ya kenapa nggak mungkin Mas? Aku bener-bener lihat tadi. Aku nggak mungkin halusinasi. Tapi tunggu dulu, aku kayak kenal suaranya Mas. Kayak suaranya siapa ya? Tuh, kamu malam-malam gini jangan bikin aku takut deh. Emang kamu dengarnya suara siapa? Kayak suaranya Pak Robi deh Mas. Aku lupa bilang sama kamu, Pak Robi lagi dibawa ke rumah sakit. Jatuh di depan rumahnya Bu Nadia. Pas lagi bener-bener Bu Nadia, kayaknya sih kepleset pas naik kursi. Tuh kan bener Mas. Jangan-jangan yang tadi aku dengar tuh suaranya Pak Robi Mas. Emang kamu dengar dia ngomong apa? Dengar Mas, aku denger dia ngomong apa. Dia minta maaf sama aku Mas. Dia minta ampun gitu. Aku nggak tahu maksudnya gimana Mas. Iya, aku jadi ikutan takut. Udah ayo kita tidur aja deh. Kamu cuma halusinasi aja kali. Enggak Mas, aku nggak bohong Mas. Dia benar-benar ngomong gitu Mas. Mas, kamu percaya sama aku kan Mas? Hah? Ponsel milik siapa ini? Kok layarnya retak gini? Bu Nadia, katanya kemarin Pak Robi kesini ya. Terus ada kecelakaan kecil ya? Iya Bu Usi, saya juga nggak tahu awal kejadiannya gimana. Waktu Pak Robi lagi benerin atap, tiba-tiba ada suara kencang banget kayak gerbok gitu pas saya keluar. Ternyata Pak Robi sudah tergeletak di bawah Bu. Ya ampun, kasihan banget ya Pak Robi Bu. Saya dengar-dengar juga katanya udah dibawa ke rumah sakit ya Bu. Pas kejadian itu saya langsung panggil warga buat bantuin saya ke rumah sakit Bu. Nggak mungkin kan saya sendirian bawa Pak Robi.
Terus ada rencana buat jenguk Pak Robi lagi gak, Bu? Bu sih mau ikut. Saya sih ada rencana lagi, Bu. Kasian juga kan Bu, Pak Robi di rumah sakit sendirian. Kan udah gak punya siapa-siapa lagi. Tapi ngomong-ngomong, siapa ya yang mau diajak ke rumah sakit Bu buat nyetir mobilnya? Suami saya nggak ada, Bu, masih kerja di luar kota. Iya sama, Bu. Suami saya juga baru berangkat tadi pagi, Bu. Ya udah, kalau enggak kita minta tolong sama Pak Angga aja yuk, Bu. Dia kan cuma jaga warung kopi tuh. Dia juga ada mobil nganggur. Yaudah ayo, Bu, kita coba ngomong sama Pak Angga dulu yuk, Bu. Ayo Bu. Hari-hari sepi bener ya. Biasanya ada Pak Robi yang luntang-lantung depan warung saya. Udah beberapa hari ini batang hidungnya gak kelihatan sama sekali. Permisi Pak Angga, sendirian aja nih. Ada Bu Usi sama Bu Nadia. Tumben banget. Ada apa Bu rame-rame ke warung saya? Pak Angga udah dengar kabar Pak Robi belum? Aduh, belum Bu. Ada apa Bu sama Pak Robi? Pak Robi masuk rumah sakit, Pak, udah 2 hari ini. Apa Bu? Masuk rumah sakit? Sakit apa Bu? Kok gak ada yang ngasih tahu sih Bu? Enggak Pak, gak sakit. Pak Robi jatuh pas lagi benerin rumahnya Bu Nadia, Pak. Ya ampun Pak Robi. Terus sekarang keadaannya gimana Bu? Rumah sakit mana Bu? Saya mau coba buat nengokin Pak Robi Bu. Nah, kami juga rencananya mau ngajak Pak Angga buat nengokin Pak Robi di rumah sakit, Pak. Ayo, saya mau Bu. Saya mau nanya deh, Pak. Pak Angga tahu nggak ini handphone siapa? Oh, saya tahu Bu. Ini handphonenya. Hah? Kenapa ini? Ini kan ruang tamu rumah aku. Pak Angga, ini handphone siapa, Pak? Ini handphonenya Pak Robi Bu Nadia. Iya benar, kalau gak salah ini handphonenya Pak Robi. Bentar-bentar, kok ada video ruang tamunya Bu Nadia? Jangan-jangan Pak Robi pasang kamera tersembunyi di ruang tamu Bu Nadia, Bu. Oh iya benar ini mah. Kayaknya Pak Robi pasang kamera Bu. Jadi selama ini Pak Robi ngintip saya. Pak Robi dim-dim datang ke rumah saya, masuk tanpa izin. Ternyata Pak Robi ada maksud dari itu. Bentar-bentar Bu, masuk tanpa izin. Masalahnya Pak Robi juga pernah masuk ke rumah saya tanpa ketuk pintu dulu, Bu. Mana saya waktu itu cuma lagi pakai anduk aja. Waduh, ada yang gak beres ini mah. Mending sekarang kita cek ke ruang tamu rumah Bu Nadia aja deh. Beneran ada kamera kecil atau enggak? Nah, pas nih, kita ada di depan kamera itu. Di mana ya Pak Robi nyembunyiin kameranya? Nah, ini nih kayaknya Bu. Nah, ini dia kameranya. Wah, sekecil ini Bu kameranya. Pantas Bu Nadia gak tahu. Ya ampun, jahat banget Pak Robi. Dia udah sama aja kayak penguntit kelas kakap. Aku bener-bener gak nyangka Pak Robi ngelakuin ini semua sama aku. Sabar Bu Nadia, mungkin yang sekarang menimpa Pak Robi itu semua karma buat dia, Bu. Gimana kalau sekarang kita buang aja handphonenya? Buang yang jauh. Apa kita laporin ini semua ke polisi dulu ya? Gak usah Bu, jangan. Lagi juga Pak Robi lagi berbaring tak berdaya di rumah sakit. Dan bisa aja Pak Robi gak bangun-bangun lagi. Kalau memang benar Allah kasih karma ke dia dalam bentuk itu Bu. Tapi saya nggak terima Bu. Bisa-bisanya dia ngelakuin itu sama saya. Saya nggak akan kepikiran kalau Pak Robi ngelakuin hal kayak gini. Ya udah, ayo kita buang handphone ini. Sudah Bu Nadia, buang aja handphonenya di dalam tong sampah ini. Tolong, ampunin saya mau bebas. Hah? Apaan tuh? Lari!